这个时候，现在就走。看来可以出力。罗监察使，我们一起去。城南基地市的防御就成了问。Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 721 sampai 722 atau episode 747 sampai 748 dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan ketika ras perkumpulan manusia mulai diserang habis-habisan oleh ras gabungan. Kemudian Lu Feng melakukan serangan pembalasan, yaitu dengan mengeluarkan senjata pincak sejati tertingginya yaitu Mata Dewa Kuno yang kemudian dia segera menjatuhkan puluhan master semesta dari tim gabungan ras iblis, serangga, dan otomaton. Saat pembantaian terjadi oleh senjata rahasia Luo Feng, seketika itu juga master semesta dari umat manusia mulai menyerang istana permaisuri. Menelan, master kegelapan telah mengontrol menara penjara hitam setelah menggunakan Mata Dewa Kuno, dan akhirnya mulai bekerja. 77 dari 80 master semesta jatuh, dan semua 80 master semesta, termasuk 3 yang masih sadar, terbang menuju menara penjara hitam. Tapi saat mereka ditelan oleh menara penjara hitam, tim manusia mulai menyerang mereka tanpa henti. Tidak, bagaimana, permaisuri? 3 makhluk tingkat atas dari ras pelayan merasa ngeri. Mereka bertiga sendirian tidak dapat melarikan diri dari kekuatan menelan istana harta karun sejati tertinggi, dan mereka tidak dapat menahan serangan dari Luo Feng, Master Peng Gong, atau Master Semesta Manusia lainnya. Kekuatan warna-warni, pedang tipis cahaya, dan bayangan batang semua mengenai mereka. Master Bapa mentransmisikan suaranya, "Permaisuri, permaisuri, lindungi mereka." Leluhur iblis kejut meraung, juga mentransmisikan suaranya. "Lindungi mereka," teriak leluhur iblis-iblis, semakin cemas juga. Serangan itu begitu tiba-tiba sehingga mereka tidak punya waktu untuk menggunakan teknik mereka, untuk menghentikannya. Mereka hanya bisa menaruh harapan pada permaisuri serangga, karena hanya dialah saat ini yang menjadi harapan terakhir aliansi pasukan bersatu. Jika lusinan penguasa semesta terbunuh atau tertelan, itu akan menjadi mimpi buruk bagi mereka. Leluhur iblis kejut dan leluhur iblis mimpi dibuat ngeri dengan bagaimana situasi telah berubah. Bagaimana itu mungkin? Seharusnya tidak sekuat ini. Baik leluhur iblis kejut maupun leluhur iblis mimpi tidak bisa memahaminya. Meskipun mereka telah menderita kerugian besar dalam pertempuran pertama melawan manusia, mereka tidak memberitahu ras automaton atau ras serangga tentang hal-hal berharga yang memiliki kekuatan kejutan pikiran, karena mereka tidak ingin melemahkan kedua ras mereka. Namun, ras serangga dan ras automat tidak bodoh. Ketika mereka mendistribusikan penguasa alam semesta, mereka dengan tegas menuntut agar makhluk-makhluk besar dari 3 ras, harus didistribusikan secara merata di 3 tempat. Kapal di bawah perlindungan leluhur iblis kejut dan leluhur iblis mimpi, yang berbentuk oval hitam Master Bapa, dan istana permaisuri serangga, semuanya memiliki master semesta dari 3 ras, sehingga setiap kekuatan akan menderita kurang lebih sama, yang dapat memastikan persatuan di antara ras ketiganya. Dan kemudian leluhur iblis mimpi dan leluhur iblis kejut, menemukan alasan untuk menyebutkan kejutan pikiran. Ras serangga permaisuri dan Master Bapa bertanya kepada Master Semesta, seperti Tuan Terlarang, yang telah selamat dari kejutan pikiran, dan mereka telah mengkonfirmasi bahwa hanya membatasi universal, pikiran utama bisa menolaknya. Ada 80 master semesta di Istana Ratu. Meskipun mereka yang memiliki kesempatan terbaik, untuk menjadi penguasa tertinggi alam semesta tidak berpartisipasi, 3 di antaranya memiliki pikiran penguasa tertinggi alam semesta, dan 11 di antaranya memiliki pikiran batas penguasa semesta. Ada 16 tubuh yang sakti seperti itu secara total telah digabungkan, mereka mampu menyaingi 2 master tertinggi alam semesta, dan domain energi yang mereka bentuk dapat dengan mudah menahan kekuatan menelan dari menara penjara hitam. Plus, mereka memiliki kapasitas untuk melindungi master semesta lainnya juga. Tidak peduli seberapa kuat musuh, permaisuri masih bisa menempatkan mereka di istana. Ini adalah rencana dari 3 ras.
Namun, kejadian yang sebenarnya mengejutkan pikiran lebih kuat dari sebelumnya, yang benar-benar tak terduga. Aku belum pernah mendengar tentang barang-barang berharga yang mengejutkan yang dapat mengancam Master Semesta. Umat manusia punya dua, dan yang kedua lebih kuat dari yang pertama. Ucap leluhur iblis kejut dan leluhur iblis mimpi terkejut. Permaisuri serangga juga gelisah. Permaisuri serangga mentransmisikan suaranya. Istana harta karun sejati tingkat atas. Puncak istana harta karun sejati. Kalian bertiga, dapatkan di istana harta karun sejati pertama, dan dapatkan sebanyak mungkin Master Semesta di sekitar kamu di sana. Cepat, di kejauhan, Luo Feng mengendalikan mata dewa kuno di kapal makam. Mata dewa kuno, dekat dengan istana permaisuri, dan itu menyerang Master Semesta berulang kali, membuat mereka menjadi tidak berdaya. Istana, tiga makhluk teratas dari ras tambahan tahu bahwa, bahkan jika bersembunyi di dalam istana, istana akan ditelan oleh menara penjara hitam. Mereka segera mengikuti perintah permaisuri serangga. 3 istana muncul, 2 dari mereka adalah istana puncak, dan 1 adalah istana tingkat atas. Cepat, lindungi Master Semesta lain. Desak permaisuri serangga mendesak mereka. Cepat masuk, cepat masuk. 3 penguasa semesta yang kuat semua, memperbesar harta sejati istana mereka, dan mereka mencoba untuk menempatkan semua Master Semesta di istana mereka. Permaisuri serangga juga bertindak, menelan. Permaisuri serangga mencoba menelan Master-Master Semesta dari tim manusia sebelumnya. Sekarang, dia mengubah targetnya dan mencoba menelan 80 Master Semesta dari aliansi pasukan bersatu. Kekuatan menelan bekerja di 3 istana, dan Master Semesta melayang di sekitar mereka. Istana Permaisuri dan Menara Penjara Hitam. Itu mencoba menelan 80 Master Semesta pada saat yang sama. Kekuatan segera memperlambat Master Semesta, sementara 3 Master Semesta dari ras lain juga mencoba untuk bertarung. Namun, Luo Feng, Master Peng Gong, dan Master Semesta lainnya dari tim manusia mulai menyerang. Mereka sangat dekat, dan tim manusia telah menyerang terlalu cepat. Bahkan jika ketiga penguasa semesta semua mengambil harta sejati istana mereka, dan menempatkan Master Semesta mengapung, namun mereka hanya bisa berhasil memasukkan sebagian besar dari mereka. Beberapa Master Semesta masih terbang di kejauhan. Pedang cahaya dan bayangan berbentuk batang menyapu mereka. Kekuatan mental mata dewa kuno masih bekerja. Master alam semesta yang melayang di langit bahkan tidak tahu bahwa ada bahaya yang akan datang. Tidak, leluhur iblis kejut dan leluhur iblis mimpi meraung. Tidak, Master Bapa juga meraung dalam penderitaan, karena salah satu Master Semesta yang mati adalah dari ras automaton. Master alam semesta tingkat 6 tingkat atas, mampu membunuh Master alam semesta tingkat 3 tingkat atas, dengan satu serangan. Dan itu bahkan ketika Master alam semesta tingkat 3 tingkat atas menggunakan segala yang dia bisa, untuk menahan serangan. Sekarang, ketika para penguasa alam semesta itu tidak sadar dan tidak mampu melawan, bahkan makhluk besar tingkat 4 pun akan terbunuh. Badai serangan di level 7 bahkan bisa membunuh makhluk tingkat 5, bahkan jika mereka tidak melawannya. 22 tubuh sakti dimusnahkan segera. 22 tubuh sakti, 18 penguasa semesta. 6 dari mereka memiliki banyak tubuh. Beberapa dari mereka kehilangan 1 tubuh, dan beberapa dari mereka memiliki 2 tubuh. Namun, 12 Master alam semesta lainnya kehilangan nyawa mereka selamanya, 12 Master Semesta. Keempat penguasa tertinggi alam semesta semuanya kesakitan. Permaisuri serangga dan 3 Master alam semesta sadar, yang lainnya menghindari ditelan karena mereka memiliki istana untuk melindungi mereka. Aliansi pasukan bersatu sangat marah. Namun, mereka juga lega, karena mimpi terburuk mereka adalah, bahwa semua penguasa alam semesta akan ditelan. Jalankan rencana nomor 3, ucap Luo Feng mentransmisikan suaranya. Jalankan rencana nomor 3, Master Kegelapan juga memberi perintah di Menara Penjara Hitam. Para Master Semesta manusia dan para Master Semesta dari ras lain dalam tim manusia semuanya bersemangat. Apa yang baru saja terjadi sungguh menakjubkan. Mereka telah membunuh 22 Master Alam Semesta secara total, dan mereka menganggap bahwa setidaknya 10 orang mati, bahkan jika beberapa memiliki banyak tubuh. Tapi ini hanya langkah awal serangan balik. Rencanakan nomor 3, serang. Menyerang. Para penguasa alam semesta mulai menyerang Master Bapa dan 2 leluhur iblis. Setengah dari serangan itu ditujukan kepada Master Bapa.
Setengah lainnya ditujukan pada dua leluhur iblis. Manusia begitu sombong, ucap leluhur iblis kejut meraung. Manusia harus mati. Master alam semesta dari aliansi pasukan bersatu, berdiri di pintu pesawat ruang angkasa dan oval hitam. Mereka semua marah dan melakukan serangan balik terhadap manusia juga. Namun, mereka berhati-hati, dan tetap dekat dengan penguasa tertinggi semesta. Mata Dewa Kuno terus menyapu ketiga istana yang terbang menuju istana Ratu Serangga, sehingga 62 Master Alam Semesta tidak dapat menggunakan kekuatan mereka yang sebenarnya. Lagi pula, ke-62 Master Semesta adalah kekuatan utama aliansi pasukan bersatu. Jika mata Dewa Kuno pergi, kekuatan akan sepenuhnya digunakan lagi. Itu sebabnya mereka harus ditekan. Tim manusia terus menyerang ras otomat dan ras iblis. Mata Dewa Kuno menekan 62 Master Semesta. Pada saat yang sama, Luo Feng dan Master Peng Gong mulai bergerak. Menangkap Luo Feng berdiri di angkasa, dan seorang raksasa muncul di sampingnya. Itu adalah binatang bertanduk emas dengan sayap hitam bersisik. Ada dua noda darah di sayap hitam. Itu adalah sayap putih adalah harta karun sejati tertinggi yang sangat maju, sehingga dapat mengubah warnanya dengan mudah. Luo Feng, binatang bertanduk emas, dan Master Peng Gong menyerang pada saat yang sama. Duan Mi, ucap binatang bertanduk emas meraung. Ini adalah pertama kalinya ia melakukan Duan Mi, salah satu teknik inti dari Sungai Duandong. Meskipun ia telah menciptakan reinkarnasi Nirvana, kekuatan sayap putih masih kalah dengan pedang bayangan darah, bahkan itu teknik yang lebih baik daripada harta sejati tertinggi yang biasa. Binatang bertanduk emas hampir tidak bisa mencapai level 6 tanpa Duan Mi. Namun, setelah melakukan itu bisa mencapai level 6 tingkat atas secara instan. Pedang cahaya tipis pada awalnya, dan itu menjadi lebih tebal dan lebih tebal, menyapu langit dan tanah. Garis cahaya berdarah lainnya mengikuti lintasan yang hampir sama. Itu adalah kombinasi dari 3 kekuatan 6 tingkat teratas. Bersama dengan serangan dari 50 Master Alam Semesta lainnya, mereka semua jatuh pada leluhur iblis kejut dan leluhur iblis mimpi. Kamu bahkan tidak bisa menyakitiku. Manusia, leluhur iblis kejut dan leluhur iblis mimpi tidak takut, meski dikejutkan oleh kekuatan binatang bertanduk emas ini. Leluhur iblis kejut menjadi sangat berhati-hati, dia telah belajar pelajaran sebelumnya. Dia segera mentransmisikan suaranya ke para Master Semesta antara dia dan leluhur mimpi iblis, mengatakan, masuk ke kapal. Pada waktu bersamaan, sebuah objek besar muncul, sebuah menara tinggi muncul, ada 9 level, tingginya lebih dari 100 miliar kilometer, dan terus melonjak. Ada jurang di bawah menara, dan setetes darah sakti menempel di jurang. Menara bintang, manusia memiliki menara bintang. Leluhur iblis kejut dan leluhur iblis mimpi keduanya bingung. Di bawah serangan gabungan dari 50 Master Alam Semesta, dan 3 kekuatan level 6 tingkat teratas, bahkan leluhur iblis kejut dan leluhur iblis mimpi memantul. Dalam situasi ini, penampilan menara bintang menjadi bencana bagi mereka. Tidak, leluhur iblis kejut dan leluhur iblis mimpi keduanya meraung. Menara bintang, tidak, Master Bapa dan Permaisuri Serangga juga cemas. Luo Feng dan binatang bertanduk emas, yang melakukan serangan, keduanya berkata, telan. Kekuatan dan pikiran mereka yang sakti mendorong menara bintang. Dan ini adalah pertama kalinya menara bintang muncul. Kapal harta karun sejati puncak segera terbang menuju jurang di bawah menara bintang. Beberapa Master Semesta mencoba terbang, tetapi mereka segera ditelan setelah terbang keluar. Untuk kekuatan gabungan dari 3 ras, ada peristiwa memutar yang tiba-tiba di medan perang. Memang, itu merupakan malapetaka bagi mereka. Serangan balik manusia terdiri dari serangkaian serangan berulang, menempatkan kekuatan mereka pada posisi yang menguntungkan. Pasukan gabungan dari 3 ras akan menderita kekalahan telak. Mata Dewa Kuno tiba-tiba muncul untuk menekan pasukan paling kuat di dalam kekuatan gabungan dari 3 ras pasukan gabungan, dari 80 penguasa semesta. Serangan gabungan oleh lebih dari 50 tubuh sakti, yang semuanya memiliki kekuatan pada tingkat Master Semesta, sudah cukup untuk mengirim seluruh kekuatan di sisi Master Bapa terbang kembali. Mereka terdorong untuk segera mundur, tanpa bisa memberikan bantuan kepada kedua leluhur iblis itu sama sekali. Tubuh binatang bertanduk emas tiba-tiba muncul. Tak lama setelah itu, ia bergabung dengan tubuh asli Luo Feng, Peng Gong, dan lebih dari 50 tubuh sakti.
Serangan yang dihasilkan mengirim leluhur iblis kejut dan leluhur iblis mimpi terbang ke kejauhan segera. Pada saat yang paling kritis, menara bintang akhirnya muncul. Itu mengeksekusi kemampuannya untuk menelan dan menekan. Awalnya, 16 Master Semesta, yang pada kenyataannya, memiliki total 18 tubuh sakti dan telah bersembunyi di dalam kapal. Dengan kekuatan mereka digabungkan, mereka bisa menahan kekuatan hisap menara bintang. Namun, di area terdalam dari lubang hitam jurang yang dalam di dalam menara bintang, masih ada setetes darah sakti. Untuk perang ini, pasukan paling penting dalam kekuatan gabungan dari 3 ras adalah, yang terdiri dari 80 penguasa semesta di Istana Ratu Serangga. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan, hampir semua dari mereka yang memiliki kemauan kuat dari para penguasa semesta tingkat atas tertinggi, dan para penguasa tertinggi semesta dimasukkan dalam pasukan 80 Master Alam Semesta ini. Ini adalah alasan mengapa, dari 16 Master Semesta di dalam kapal yang dilindungi leluhur iblis kejut dan leluhur iblis mimpi, hanya satu yang memiliki tekad kuat pada batas akhir dari Master Semesta. Sisanya tidak memenuhi standar ini. Jadi, dihadapkan pada tabrakan oleh darah sakti itu, sebanyak setengah anggota pasukan mereka ketahuan di tempat. 3 lututnya lemas, hanya satu yang berhasil menahan dampak dari tekad itu dan terus terjaga. Tetapi hanya satu yang berhasil melepaskan ledakan dari kekuatan tempur normalnya. Bagaimana dia bisa menahan hisapan menara bintang pada saat yang sama? Bahkan jika kapal ini, yang milik leluhur iblis kejut, dimanipulasi olehnya dari jauh, tidak ada cara dia bisa melakukan perlawanan secara bersamaan. Lagi pula, bahkan jika leluhur iblis kejut memiliki kendali atas satu istana harta karun sejati tertinggi, ketika diadu dengan menara bintang Luo Feng, paling banyak, itu akan setara dengan menara bintang. Dia hanya bisa mengendalikan istana harta karun sejati puncak ini, jadi tidak mungkin dia bisa melakukan perlawanan. Tidak, iblis leluhur, pintu kabin terbuka, dan 2 sosok terbang keluar. Mereka ingin melarikan diri, namun mereka merasa seperti perahu kayu kecil yang jatuh ke pusaran laut yang luas. Tidak peduli bagaimana mereka berjuang, mereka tidak bisa menahan gaya gravitasi sama sekali. Semuanya tersedot ke menara bintang, termasuk kapal yang merupakan istana harta karun sejati, dan 2 master semesta yang terbang keluar. Setelah itu keheningan muncul kembali. Sementara itu dari jauh, di ruang kosong alam semesta yang gelap, ada banyak penguasa tertinggi alam semesta baik di tubuh asli mereka atau avatar mereka. Ada juga master semesta yang dikerahkan oleh berbagai kelompok, beberapa di antaranya adalah kenalan yang sudah akrab dengan satu sama lainnya, mereka mengobrol atau bertukar pandangan ketika bertemu. Namun, saat mereka melihat situasi dan keadaan yang dibalik dan situasinya memburuk, mereka benar-benar terkejut. Situasi telah terbalik, dan itu adalah pembalikan besar. Kekuatan gabungan dari 3 ras dibuang ke jurang yang tak berdasar. Mereka telah kalah. Kekalahan telak. Mereka benar-benar hilang. Dari banyak penguasa tertinggi alam semesta yang tersebar di seluruh penjuru, tamu gunung duduk, yang duduk bersila di puncak gunung Cian, mencatat ekspresi terkejut di wajahnya saat dia menghela napas dan mengeluh, betapa mengejutkannya. Sangat mengejutkan. Kalah. Kekuatan bersatu dari 3 ras benar-benar hilang. Sosok berjubah ungu juga mengeluh sambil mendesah. Situasi akan menjadi masalah. Kekuatan gabungan dari 3 ras telah menderita kerugian besar kali ini. Mereka telah kehilangan terlalu banyak master semesta. Memang ini adalah bencana, dan kekuatan manusia memiliki harta sejati yang memiliki tekad kuat. Ini akan menghilangkan kelompok penguasa semesta dari kekuatan bersatu, dari setiap alasan yang mungkin untuk melepaskan kekuatan mereka. Tanpa bantuan kelompok penguasa alam semesta itu, 4 master tertinggi alam semesta saja tidak akan cukup untuk melawan seluruh kekuatan manusia. Dewa binatang tua itu menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Putus asa, kekuatan gabungan dari 3 ras telah dikalahkan. Tidak mungkin bagi mereka untuk mencoba berjuang. Kekalahan yang menghancurkan, monster hitam besar yang berkelok-kelok mengeluarkan suara menusuk. Banyak yang mati. Hahaha, iblis kejut dan iblis mimpi, sepasang bajingan itu, iblis-iblis seharusnya tahu bahwa bekerja dengan mereka pada akhirnya akan menyebabkan kejatuhan mereka. Sebuah bola nyala mengeluarkan suara. Kalah. Mereka telah kehilangan kekuatan tekad yang berpengaruh dari harta yang sebenarnya, di dalam kekuatan manusia. Benar, harta karun sejati dengan tekad kuatnya yang berdampak menghancurkan master semesta. Harta karun sejati itu adalah yang menjadi penyebab situasinya menjadi terbalik.
Pasukan itu terdiri dari para penguasa alam semesta dengan kekuatan terkuat, namun, mereka semua dianggap tidak berguna oleh harta yang sebenarnya. Banyak penguasa tertinggi alam semesta semuanya menghela nafas. Harta seperti apa itu? Kami terlalu jauh, dan kekuatan di dalam medan perang terlalu banyak berfluktuasi. Tidak mungkin kita bisa mendapatkan pandangan yang jelas. Dan dampak dari tekad tidak berwujud. Tidak ada cara untuk menilai harta apa yang menyebabkannya. Tapi, menilai dari reaksi kelompok penguasa semesta dari kekuatan gabungan dari 3 ras, mereka pasti telah bertemu dengan dampak dari tekad itu. Apakah tidak ada yang memperhatikan menara bintang? Menara bintang, tentu saja, aku melihatnya. Hanya saja aku tidak berharap itu ada di tangan umat manusia. Dan sepertinya Luo Feng yang mengendalikannya. Oh, menara bintang. Sebelumnya, kita semua telah mencoba yang terbaik, tetapi tidak ada yang bisa mengendalikannya. Siapa yang mengira itu akan jatuh ke tangan Luo Feng? Banyak penguasa tertinggi semesta mulai meratapi dan menggelengkan kepala mereka di tengah desahan. Kekuatan menara bintang tidak diragukan lagi sangat kuat. Satu-satunya masalah adalah, di masa lalu, tidak ada yang bisa membuatnya mengenali mereka sebagai tuannya. Harta karun sejati tertinggi. Tipe istana, memang, harta jenis istana yang sesungguhnya sangat langka, untuk memulainya. Di seluruh alam semesta utama, dengan semua penguasa tertinggi alam semesta disatukan, mereka yang memiliki istana harta karun sejati tertinggi hanya berjumlah 2. Namun, dalam perang ini, manusia pertama kali menghadirkan menara penjara hitam, yang semula milik tanah suci Kaisar Timur. Kemudian, mereka mengungkapkan bahwa mereka memiliki menara bintang, harta karun sejati yang sebelumnya tidak ada yang berhasil untuk mengenali sebagai masternya. Kekuatan manusia sangat kuat, mereka memiliki kelompok master semesta yang begitu besar. Dan, mereka memiliki serangan tipe batang harta karun sejati tertinggi, dan 2 istana harta karun sejati tertinggi. Terutama Luo Feng. Luo Feng itu dalam tubuh manusia aslinya, bersama dengan tubuh binatang bertanduk emasnya. Keduanya dengan kekuatan tempur di tingkat ke-6 sebagai tingkat atas. Aku telah lama mendengar bahwa dia memiliki tubuh binatang buas, dan dia juga memiliki tubuh Mosa yang sebelumnya muncul. Kalau dipikir-pikir, itu mungkin karena dia mengambil tubuh binatang bertanduk emasnya dari kemenangannya. Dengan demikian, ia kemudian dapat membagi dirinya menjadi 3 tubuh yang berbeda. Baik tubuh asli dan tubuh lainnya, mampu mengeluarkan ledakan kekuatan tempur di tingkat ke-6. Benar, bahwa tubuh asli manusia Luo Feng dan tubuh binatang bertanduk emas lainnya, keduanya mampu melepaskan kekuatan tempur di tingkat ke-6 sebagai tingkat atas. Mungkinkah pedangnya dan sepasang sayap itu adalah harta sejati yang tertinggi juga? Lu Feng ini, terlalu banyak harta. Luo Feng ini sebenarnya telah menerima warisan jantung Sungai Duandong. Dia telah bertemu dengan peluang besar yang membuat kamu tidak pernah cukup iri. Itu mungkin tidak selalu menjadi harta sejati yang tertinggi. Dia sebelumnya telah menembus warisan dasar dari pedang dan merebut warisan dari jantung Sungai Duandong. Berdasarkan informasi yang aku tahu, sebelumnya, ketika dia menerobos warisan dasar, dia sudah dapat membuat teknik rahasia pada tingkat master tertinggi semesta. Menilai dari teknik pedangnya, aku menduga teknik pedangnya juga sudah setingkat master tertinggi semesta. Bagi para penguasa alam semesta biasa untuk menunjukkan kekuatan pada tingkat ke-6, mereka perlu mengandalkan kekuatan sakti mereka. Kekuatan sakti 10.000 kali gen kehidupan akan mengaktifkan ukiran rahasia pada harta sejati tertinggi mereka, yang akan memungkinkan mereka untuk mengeksekusi teknik rahasia pada tingkat master tertinggi semesta. Dan Luo Feng, bahkan tanpa bantuan harta karun sejati tertinggi, dia sudah bisa melakukan teknik rahasia pada tingkat master tertinggi semesta, yang merupakan ciptaannya sendiri. Jika dia benar-benar seorang master semesta dengan 10.000 kali gen kehidupan, bahkan tanpa harta sejati tertinggi, selama dia mengeksekusi teknik kelahiran kembali nirvana, dia masih bisa mencapai ledakan kekuatan tempur di level tingkat ke-6 sebagai puncak. Satu-satunya kelemahannya adalah kekuatannya yang sakti lebih lemah. Secara teoritis, kemampuannya hanya di tingkat atas tingkat ke-5. Dengan mengandalkan pedang bayangan darah, dia berhasil mencapai tingkat ke-6 sebagai tingkat atas. Mengandalkan sepasang sayap putih, dia nyaris tidak berhasil ke tingkat ke-6, jadi dia perlu mengeksekusi pembasmian untuk mencapai ledakan kekuatan di tingkat ke-6 sebagai tingkat atas. Dewa binatang tua, Luo Feng itu memiliki tubuh binatang bertanduk emas. Mengapa kamu tidak menunjukkan reaksi terhadapnya?
Karena binatang bertanduk emas ini yang dia menangkan bisa memungkinkannya untuk mengolah tubuh lain, itu juga berarti bahwa binatang bertanduk emas ini belum menjadi abadi. Aliansi binatang buas luang angkasa aku, makhluk luar angkasa yang lebih lemah itu ditakdirkan, untuk menjalani hidup mereka berkeliaran tentang alam semesta. Baik itu hidup atau mati, nasib mereka ada dalam kendali mereka. Dewa binatang tua mengatakan ini dengan nada santai. Aku pergi. Perang ini berakhir. Ayo pergi. Aku awalnya menaruh harapan pada kekuatan gabungan dari 3 ras, untuk menyelamatkan kami dari upaya. Sepertinya mereka masih belum sanggup melakukannya. Sekarang, saatnya bagi aku untuk mulai mempersiapkan diri dengan baik. Banyak penguasa tertinggi alam semesta diam untuk sesaat. Tak lama setelah itu, mereka semua meninggalkan alam semesta yang gelap. Para master alam semesta yang diam-diam mengamati situasi dari jauh juga, mulai pergi satu persatu. Setelah leluhur iblis kejut dan leluhur iblis mimpi meledak di udara, mereka cepat kembali tanpa penundaan, tetapi mereka masih terlambat. Manusia, lelucon iblis kejut dan leluhur iblis mimpi berteriak dan meraung. Mereka sangat marah. Mereka semua layak mati. Master Bapa dari ras otomat juga sangat marah. Manusia yang menjijikkan, memberontak. Permaisuri muncul di luar istananya di kejauhan. Wajahnya juga menunjukkan kemarahan. 4 penguasa tertinggi alam semesta dari 3 ras memang di puncak kemarahan mereka. Saat itu, melayang secara horizontal di tengah ruang kosong dekat pintu kabin kapal makam tidak lain adalah mata Dewa Kuno. Itu masih menyapu sekeliling area secara berulang kali, karena secara konsisten mempertahankan mata tajam yang diarahkan ke istana Ratu Serangga. Saat sekelompok 62 master semesta berani melangkah keluar dari istana permaisuri, mereka akan berada dalam bahaya disapu di bawah dampak kekuatan tekad dari mata Dewa Kuno ini. Hahaha, Luo Feng tertawa terbahak-bahak. Di udara, menara bintang yang besar dan megah dengan cepat menyusut dan langsung mendarat di punggung binatang bertanduk emas. Binatang bertanduk emas membawa menara bintang di punggungnya. Di sampingnya adalah Luo Feng dengan sayap peraknya melebar. Lebih jauh ke bawah barisan adalah Master Peng Gong, yang memegang tombak Yan Jun, dan dari jauh, menara penjara hitam membuat jalannya. Di belakang mereka semua adalah kapal makam besar yang panjangnya membentang sejauh 10 miliar kilometer. Apakah kamu semua masih ingin melanjutkan pertempuran lagi? Teriak Luo Feng. Iblis, klan serangga, ras automaton. Master Peng Gong juga berteriak. Jika kalian 3 ras masih ingin melanjutkan untuk putaran lain, kami akan bersedia untuk melanjutkan. Pasukan gabungan dari 3 ras sangat marah sehingga mereka hampir gila. Tapi melihat menara penjara hitam, lalu melihat ke menara bintang yang sedang digendong di belakang binatang bertanduk emas itu, ini adalah 2 jenis harta karun istana yang sejati yang mereka ingin bicarakan. Selain itu, mereka yang memiliki sedikit informasi sebelumnya, dapat dengan mudah menyimpulkan bahwa, tubuh binatang bertanduk emas itu kemungkinan adalah tubuh Luo Feng lainnya. Tubuh asli Luo Feng dan tubuh lainnya, semuanya dilengkapi dengan kekuatan tempur di tingkat ke-6 sebagai tingkat atas. Ini sama dengan kekuatan tempur Peng Gong. Dalam hal tingkat ke-6 sebagai kekuatan tempur tingkat atas, ras manusia bernasib cukup baik. Selain itu, ia juga memiliki pasukan besar Master Semesta. Dan harta dengan kemauan keras dengan dampak yang bisa menekan kekuatan-kekuatan gabungan dari 3 ras, sehingga mereka tidak bisa melepaskan potensi penuh mereka. Dan umat manusia juga memiliki 2 jenis istana harta karun sejati tertinggi. Manusia, kamu menang hanya karena kamu memiliki harta sejati yang tertinggi. Teriak leluhur iblis kejut. Itu saja, dia, tentu saja, berada di puncak kemarahannya. Hahaha, lelucon yang luar biasa. Luo Feng mengulurkan tangan kirinya, dan menara bintang, yang ada di sampingnya, terbang tepat ke tengah telapak tangannya di mana itu tetap menggantung di udara. Luo Feng tertawa geli ketika dia berkata, mampu merebut harta sejati yang tertinggi juga adalah sebuah kemampuan. Sama seperti warisan dari jantung sungai Duandong, di dalam seluruh samudra semesta, yang tidak akan pernah mendengarnya, semua orang jelas datang untuk itu, tetapi aku, Luo Feng, adalah orang yang memenangkannya. Inilah yang kami sebut kemampuan. Jangan menjadi olahraga yang buruk. Kalau bukan karena Master Bapa dari ras otomat, yang menyembunyikan dirinya di bola hitam itu dan menolak untuk keluar. Pasti takut bahwa kelompok penguasa semesta di bawah perlindungannya akan dihisap oleh kita manusia untuk selamanya.
Tim manusia telah membuat banyak rencana sebelum perang mengenai seberapa kuat manusia itu, relatif terhadap aliansi pasukan bersatu. Ketika mereka bertarung, tim manusia segera menyadari betapa kuatnya aliansi pasukan bersatu itu, dan tim manusia berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Umat manusia berusaha untuk terus menunjukkan kelemahan mereka, sehingga tubuh Master Bapa yang sebenarnya akan keluar. Namun, Master Semesta yang dipimpin oleh Master Kegelapan tidak bisa menahan serangan untuk waktu yang lama. Jika mereka terus menunjukkan kelemahan mereka, mereka mungkin hancur. Itu sebabnya Luo Feng memutuskan untuk melakukan serangan balik. Itu rencana mereka. Aliansi pasukan bersatu itu ketakutan. Master Bapa juga takut. Mereka pada awalnya memiliki keuntungan absolut. Dia memang ingin muncul dan melawan tim manusia dalam jarak dekat, karena dengan begitu, dia bisa menggunakan lebih banyak kekuatan. Adapun Luo Feng, dia takut Master Semesta dari timnya sendiri tidak akan bisa menahan serangan lebih lama, itulah sebabnya mereka segera membuat rencana cadangan. Mengapa kamu begitu sombong? Teriak Master Bapa, kamu baru saja mendapat yang aneh, yang berharga karena keberuntungan. Tanpa barang aneh yang bernilai itu, kamu pasti akan kalah. Luo Feng memegang menara bintang, berdiri di ruang alam semesta yang gelap dan menggelengkan kepalanya. Master Penggong berteriak, seberapa pecundang kamu untuk mencari alasan kehilangan perang? Kamu tidak memiliki sikap Master tertinggi alam semesta, Master Bapa. Aku membencimu. Kedua tim berdiri di daerah itu, namun tidak ada tim yang mau mundur dari perselisihan. Namun, tak satu pun dari mereka yang bertarung. Umat manusia menyadari bahwa hanya penguasa tertinggi semesta yang berada di luar istana, sehingga mereka tidak bisa membunuh mereka. Adapun aliansi pasukan bersatu, mereka tahu bahwa mereka akan benar-benar hancur jika mereka terus bertarung. Leluhur iblis kejut, leluhur iblis mimpi, Master Bapa, dan permaisuri serangga, teriak Luo Feng. Dia melirik ketiga kekuatan di kejauhan. Beberapa Master Semesta rasmu disimpan di menara bintang aku. Apakah kamu ingin mereka kembali? Tentu saja, ya, kata si oval hitam. Baik ular perak dan binatang aneh berkulit gergaji melihat Luo Feng, begitu juga permaisuri serangga. Suara permaisuri serangga terdengar menggoda, terlepas dari kenyataan bahwa dia tidak menginginkannya, dia dilahirkan seperti itu. Sebutkan harganya, katanya. Sederhana, kata Luo Feng. Untuk era berikutnya, penguasa semesta dan tuan tertinggi alam semesta tidak dapat memasuki wilayah manusia. Jika kamu bisa melakukan itu, aku akan mengembalikan semua master semesta yang ditahan, serta harta mereka yang sebenarnya. Ini adalah satu-satunya persyaratan, kata Master Penggong. Apa kamu setuju? Luo Feng menatap master tertinggi dari aliansi tiga ras. Dia sangat sadar bahwa memenangkan pertarungan melawan aliansi pasukan bersatu sangat meningkatkan keadaan manusia. Namun, jika kekuatan netral dan satu-satunya penguasa tertinggi semesta menyerang mereka, itu akan menjadi mimpi buruk bagi manusia. Jika mereka bisa menjauhkan aliansi pasukan bersatu dari perang dengan menyandera beberapa master semesta, situasinya akan jauh lebih menguntungkan. 4 master tertinggi mentransmisikan suara mereka untuk berkomunikasi satu sama lain. Kami sudah mempertaruhkan segalanya untuk perang ini, kata Master Bapa. Setelah pertarungan ini, aku sekarang menyadari bahwa kita sendiri tidak akan cukup. Kekuatan-kekuatan yang ingin kita dan tim manusia menderita kerugian besar pasti akan memilih sisi di masa depan. Kita harus menunggu sampai kekuatan itu bertindak. Setelah itu, kita akan bergabung lagi. Dengan kekuatan gabungan kami, akan mudah untuk mendapatkan beberapa warisan. Betul, kami sudah sejauh ini, jadi tidak ada cara bagi kami untuk mundur. Kata leluhur iblis mimpi, mereka yang memiliki peluang terbaik untuk menjadi penguasa tertinggi semesta semua tinggal di alam semesta miniatur, kata leluhur iblis kejut. Meskipun akan ada kehilangan master semesta, kebanyakan dari mereka adalah ras lain. Aku setuju, kata permaisuri serangga. Mereka segera mencapai konsensus. Dibandingkan dengan warisan, kerugian yang akan mereka derita yang dapat ditanggung. Bagaimanapun, mereka telah siap untuk kehilangan. Binatang bertanduk emas, Luo Feng, dan Master Penggong berdiri berdampingan di ruang angkasa, menunggu jawaban. Apakah kamu benar-benar mengharapkan kami untuk berkompromi setelah kamu membunuh begitu banyak makhluk besar kita? Kata Master Bapa dengan marah. Kami akan membiarkan kamu menang kali ini, tetapi kamu akan segera menyesalinya. Sepertinya mereka telah menolak kesepakatan itu.
Luo Feng berjalan bersama dengan menara bintang di tangannya. Kamu mengirim master alam semesta ini ke kematian mereka. Leluhur iblis kejut dan leluhur iblis mimpi, aku katakan terakhir kali bahwa kamu akan menderita kerugian yang lebih besar. Lain kali, kamu tidak akan bisa bernegosiasi. Negosiasi. Lain kali, kalian manusia akan dimusnahkan. Aliansi kekuatan bersatu menghilang dari alam semesta yang gelap tanpa mengatakan lebih banyak. Master kegelapan melangkah keluar dari menara penjara hitam. Master Penggong menggertakkan giginya. Bajingan itu, aliansi pasukan bersatu akan kembali lagi. Master kegelapan juga tampak cemas. Selain itu, banyak lagi akan datang lain kali. Aliansi pasukan bersatu tidak akan menyerah. Tentu saja, mereka tidak akan menyerah, kata Luo Feng dengan dingin. Kesempatan untuk melampaui reinkarnasi sangat berharga. Selain itu, sebagian besar master semesta yang kita tangkap berasal dari ras lain. Meskipun mereka akan kecewa dengan kerugiannya, itu dapat diterima oleh mereka. Untuk apa nilainya, kami telah memenangkan banyak waktu, kata Master Kegelapan. Ayo kembali dulu. Baik, Luo Feng, Master Penggong, dan binatang bertanduk emas terbang kembali ke kapal makam, dan Master Kegelapan terbang kembali ke menara penjara hitamnya. Kapal makam dan menara penjara hitam meninggalkan alam semesta yang gelap, dan kembali ke alam semesta yang asli, bergegas ke daerah rahasia yang paling dasar. Di dalam menara bintang, 16 master semesta dari aliansi pasukan bersatu dipisahkan. 2 berasal dari ras iblis, 1 dari ras otomat, dan 1 dari ras serangga. Adapun yang lain, mereka semua berasal dari ras lain. Hanya 20 master semesta sebenarnya dari 3 ras aliansi pasukan bersatu, sementara total 112 master semesta telah berpartisipasi. Yang lainnya semua dari ras cabang dan ras lain. Hanya sebagian kecil dari mereka yang benar-benar berasal dari 3 ras. Adapun 16 master semesta yang ditahan, 4 berasal dari 3 ras, sehingga persentasenya sudah relatif tinggi. Keempat orang itu ditahan di ruang tertutup, sementara 12 lainnya ditahan bersama di daerah yang berbeda. Sebuah suara ditransmisikan ke menara bintang. Apakah kamu benar-benar mengharapkan kami untuk berkompromi setelah kamu membunuh begitu banyak makhluk besar kita? Sepertinya mereka menolak kesepakatan itu. Negosiasi telah dikirim dalam. Sial, bajingan sialan itu. Mereka bersedia membiarkan kita mati hanya demi ambisi mereka sendiri. 4 makhluk agung dari 3 ras itu tenang, namun 12 penguasa semesta lainnya dari ras lain menangis dengan amarah. Mereka semua berasal dari ras yang lemah. Beberapa dari mereka sebenarnya satu-satunya penguasa semesta dalam ras mereka. Apa yang akan terjadi pada ras mereka jika mereka mati? Meskipun aliansi pasukan bersatu telah membuat janji kepada mereka tentang apa yang akan mereka lakukan jika Master Semesta mati, sangat mudah bagi sebuah ras untuk diintimidasi jika tidak memiliki Master Semesta. Bahkan jika ras iblis, ras otomat, dan ras serangga dapat membantu mereka, 3 ras tidak dapat melakukan apapun ketika ras puncak lainnya, seperti ras penjara, memutuskan untuk memusnahkan mereka. Yang paling bisa mereka lakukan adalah menyelamatkan beberapa nyawa, agar ras bisa terus berkembang biak. 12 master semesta dari ras lain bersumpah dalam kemarahan. Adapun 4 lainnya, mereka marah, tetapi mereka harus mematuhi penguasa tertinggi semesta. Hanya 3 dari master semesta memiliki banyak tubuh, tetapi mereka belum siap untuk menghancurkan diri sendiri, karena mereka masih menunggu kesempatan untuk keluar. Lagi pula, mereka tidak ingin menyerahkan tubuh dan harta mereka dengan mudah. Itu adalah pengangkatan murni di Istana Utama Kota Kekacauan Primal. Pemimpin Kota Kekacauan Primal berdiri di panggung Istana Utama dan menatap ke bawah ke alam semesta, bersemangat. Master Semesta, selamat. Terima kasih atas semua kontribusi kamu. Terima kasih semua. Aliansi 3 ras memang tangguh, tetapi mereka masih dikalahkan. Demi kemuliaan manusia, kemuliaan aliansi Hong, dan kemuliaan kamu semua. Ayo minum. Semua orang ceria. Para master semesta yang sebelumnya gelisah semuanya gembira. Bahkan pemimpin Kota Kekacauan Primal sangat gembira. Adapun Luo Feng, Master Kegelapan, dan Master Penggong, untuk sementara mereka lupa tentang keengganan aliansi pasukan bersatu untuk berkompromi dan merayakan kemenangan. Segera, para penguasa alam semesta mulai berbicara satu sama lain, dan Luo Feng adalah orang yang paling banyak mendapat perhatian. Setelah beberapa lama, Luo Feng dan pemimpin Kota Kekacauan Primal berjalan keluar dari Istana Utama.
Mereka tidak setuju, tanya pemimpin kota kekacauan primal. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Itu tidak terduga. Keempat orang tua itu memiliki ambisi besar. Namun, kami perlu membuat rencana lain. Oke, pemimpin kota kekacauan primal mengangguk. Ini mungkin kurang ideal daripada kompromi mereka, tetapi masih bisa memberdayakan kita. Rencana lain adalah mendorong irisan di antara mereka. Sebagian besar penguasa semesta dalam aliansi kekuatan bersatu berasal dari ras lain. Mereka tidak memiliki kesetiaan mutlak pada 3 ras, dan mereka pasti tidak akan mati untuk mereka. Itulah sebabnya Luo Feng sengaja membiarkan pembicaraan selama negosiasi, untuk ditransmisikan ke Menara Bintang. Mereka semua memiliki avatar dalam ras mereka sendiri, dan avatar di wilayah tengah aliansi ras bersatu, kata pemimpin kota kekacauan primal perlahan. Mereka awalnya berasal dari kekuatan yang lebih rendah, terutama yang hanya memiliki 2 atau 3 penguasa semesta. Kamu pasti bisa menarik mereka ke pihak kita. Luo Feng mengangguk. Iya benar, kami setidaknya bisa menarik beberapa dari mereka ke pihak kami sehingga aliansi pasukan bersatu akan lebih lemah, dan kami akan lebih kuat. Aku akan pergi ke Menara Bintang sekarang. Aku akan membujuk mereka untuk menyerah dan mencoba menarik kekuatan yang lebih rendah ke pihak kita. Bagaimana dengan Master Semesta dari 3 ras? Tanya pemimpin kota kekacauan primal. Aku akan membunuh mereka, tentu saja, Luo Feng menyeringai. Itu memang yang wajib dilakukan. Lagi pula, hanya ketika Luo Feng membunuh Master Semesta, tamu Gunung Duduk akan membuatkan Luo Feng harta karun sejati. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.